Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Selamat pagi ya, sekarang masih jam 5 setengah 6 pagi. Kali ini aku mau ngobrol santai aja sih, sharing seputar belanja online. Jadi mau kasih cara-cara belanja di Alibaba tahun 2026 ini ya. Kenapa aku bikin postingan ini itu? Soalnya kemarin ada lihat satu postingan katanya itu ada gratis ongkir di Alibaba ya. Mungkin untuk akun-akun baru sih, tapi aku mau sharing tentang cara-caranya aja dulu ya. Kenapa kok Alibaba? Yang lebih aku tekankan di sini tuh yang cari barang-barang yang belum ada atau kita nggak nemu di marketplace di Indonesia, di Shopee, di TikTok atau di Tokopedia gitu ya. Jadi cari barang yang nggak umum, makanya bisa cari di Alibaba. Soalnya di AliExpress kan nggak bisa masuk ke Indonesia. Nanti mungkin di akhir video aku mau sharing juga tentang tips jadi seller belanjanya di Alibaba gitu. Sekarang itu udah canggih kan, kita nggak perlu bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu, nggak perlu terlalu expert. Jadi sudah ada yang namanya translate. Jadi ini sambil nemenin aku kerja, sambil juga aku buka Alibabanya sendiri. Gimana cara-caranya mau belanja gitu. Yang pertama itu buka download aplikasi lalu login, terus cari barang yang kalian mau gitu. Misal di sini ada apa ya yang muncul aja ya, magnetic wireless charging, wireless ya, sama holder. Ini bisa untuk iPhone sama Apple Watch sama AirPods-nya. Harganya di sini tertera 153-an, 153.000. Nah, ini minimal order 100 piece. Nah, kalian nggak perlu harus beli 100 piece sih. Bisa nego ke sellernya atau pabriknya, itu bisa tanya, masuk ke menu chat, tanya aja, bisa nggak minta contoh gitu. Jadi kita bayar cuman satu barang, nanti akan dikasih barang contoh ya, barang contoh. Kita bayar barangnya sama nilai ongkirnya, lalu nanti pas sampai di Indonesia kita perlu bayar pajaknya juga. Jadi resmi ya di Alibaba. Jangan takut sama bea cukai yang kemarin-kemarin lagi viral itu ya. Ini resmi di sini. Jadi ada beberapa barang yang kita itu bisa langsung check out tanpa perlu chat ke pabrik. Kalau di bagian ininya cuman ada chat now sama send inquiry, itu berarti kita harus tanya dulu kebutuhan kita berapa, lalu harganya dikasih dapat berapa gitu. Kalau barangnya itu bisa langsung make order gitu, langsung aja nggak apa-apa sih. Cuman lebih enaknya itu chat dulu, biasanya dapat harga yang lebih murah. Nah, ini kayak stylus pen untuk iPad ya biasanya. Ini ada menu add to cart sama start order ya. Jadi bisa langsung masukkan keranjang sama langsung order. Kita coba klik yang start order. Nah, kalau langsung itu langsung ke minimum ordernya ya. Jadi di sini langsung ada nominalnya 10 piece minimal. Jadi 45.970 kali 10. Untuk totalnya langsung ada di sini. Nah, 733. Berarti ini ada rinciannya. Ada rincian sama ongkirnya ya. Ongkirnya 273. Itu tadi. Coba kita chat orangnya. Ini kirim dulu aja itemnya, terus di chat. Halo, translate-nya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini tanya aja, bisakah saya dapat penawaran? Aku biasanya chat langsung, bisakah saya dapat harga terbaik? Ini ada translate-nya langsung muncul ya. Can I get the best price gitu. Di situ bisa kita koreksi dulu ya, apakah setidaknya itu translate-nya ini sudah benar gitu. Jadi nggak serta-merta kita langsung kirim-kirim gitu. Tapi biasanya sih mereka langsung tahu juga sih, meskipun translate-nya itu salah. Jadi yang penting nggak harus benar, cuman mereka mengerti. Itulah intinya bahasa itu ya. Kalau mau tanya-tanya tentang spesifikasi produk atau apa yang belum ada di detailnya atau deskripsinya, bisa ditanyakan aja. Misal kayak support untuk ini enggak, ada fitur ini enggak gitu ya.
Kalau dirasa ongkirnya itu keberatan yang otomatis dari sistemnya Alibaba, itu bisa tanya pakai forwarding apa yang sekiranya lebih murah gitu ya. Sekiranya lebih murah, mereka itu bisa carikan dari sana. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 27 Februari. Di sini estimasinya sampai 30 Maret. Ini anggaplah 1 bulan ya. Kalau kalian pakai DHL itu lebih cepat sih. Sekitar 10 hari, 14 hari udah sampai. Untuk pembayarannya itu sudah lebih mudah ya, lebih dipermudah. Karena nggak harus pakai kartu kredit, nggak harus punya kartu kredit. Bisa pakai PayPal, Google Pay, QR bahkan sudah ada di sini ya. Lalu GoPay juga bisa. Ada Doku sama Dana. Jadi lebih mudah sekarang itu. Nah gitu aja sih, setelah pembayaran mereka akan langsung proses seperti itu, seperti biasa kita order di marketplace di Indonesia gitu ya. Tadi kan aku mau sharing tentang tips jadi seller yang belanjanya di Alibaba. Kita seller modal kecil ya, istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama, karena ini belanjanya di Alibaba, sebisa mungkin cari yang barangnya itu kecil, ukurannya itu kecil. Misal ini aja deh ya. Oh ini. Nah ini mounting untuk action cam. Mounting untuk action cam ini kan kecil. Otomatis dia itu tidak makan tempat banyak ya, dimensinya itu nggak terlalu besar dan juga ini nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau misal beli agak banyak 100 atau 200 piece, coba cari harganya ini dulu ya. Ini ada yang jual 4.000, minimal 10 piece. Nah seperti ini ya. Jadi barangnya kecil, harganya nanti kita hitung. Aku kemarin beli ini sekitar 10 ribuan ya, 10 ribu atau berapa gitu. Jadi di sini harganya 4 ribuan. 4 ribuan. Kalau dihitung-hitung itu aku biasanya ini kan belum ongkir. Kita coba start order. Oh, di sini tuh tertulis there are currently no shipping option available for selected product ya. Jadi nggak ada ekspedisi yang tersedia untuk pengiriman barang ini. Lah kalau begitu kalian cari chat ke sellernya, tanya bisa nggak dikirim pakai, karena ini kecil bisa pakai DHL sih. DHL meskipun agak mahal tapi dia cepet. Jadi untuk seller kecil kan kita ordernya itu nggak banyak, jadi sebisa mungkin pengirimannya itu cepat, jadi kita jual. Kalau mau restock itu juga cepet gitu kan, 4.000 terus beli 100 piece jadi 400.000. Lalu untuk ongkirnya misal tadi 150.000 ya, jadi anggap aja satu piece nya itu berapa, 1.500. Kalau 150.000 berarti 4.000 tambah 1.500, ini berarti 5.500. Lalu kalau udah ditambah ongkir, terus tambahkan juga untuk pajak-pajaknya yang masuk ke Indonesia gitu ya, sekitar 20-an persen kalau nggak salah ya. Untuk rinciannya aku kurang paham ya untuk pajaknya itu. Cuman kalau kemarin tak total itu sekitar 20-25% untuk beberapa barang yang aku beli. Untuk modalnya itu 5.600-an. 5.600-an. Kalau dijual di Shopee, jualnya anggap 15.000. Potongan di Shopee itu anggap 20%, 18-20% anggap aja ya. Terus dikurangi biaya penanganan itu 1.250. Nah, untuk pendapatan bersih kita yang kita jual 15.000 itu 10.750. Ini yang cair ke seller. Lalu kalau dikurangi modalnya 5.625. Masih untung 5 ribuan ya. Masih untung 5 ribuan. Nah, ini belum dipotong biaya packing atau lain-lain gitu, operasional ya. Itu kalian hitung-hitung sendiri ya. Ini cuman gambaran kasarnya aja. Barang kecil, beli kuantitinya agak banyak, jadi untuk ongkir sama pajaknya itu bisa kita bagi rata ke barang tadi. Misal bagi 100 atau 200 piece gitu kan lebih murah jatuhnya. Jadi mengapa itu penting untuk beli barang kecil sebagai seller kecil gitu. Kalau beli barang besar, kalau kalian yakin sih nggak apa-apa ya. Cuman ya itu habis di bagian ongkir nanti jadinya. Lalu yang kedua, barangnya itu kalau kalian nggak yakin harganya bisa bersaing, seenggaknya itu cari barang yang kurang umum.
bisa dapat margin lebih besar gitu. Aku sendiri jual beberapa tahun lalu itu marginnya itu bisa sampai 50-70% dari harga jual itu ya. Kalau barangnya terlalu umum, terlalu mainstream gitu, marginnya itu tipis banget ya. Sekitar 10% itu untung-untungan. 10% anggap aja dapat 1.000-2.000 rupiah itu kadang juga gimana ya, habis di operasional nanti gitu. Kalau sebagai seller kecil sih kita mainnya cari barang yang nggak umum biar marginnya besar. Yang pertama barang kecil, yang kedua barang yang tidak umum. Lalu yang ketiga, kalau bisa barang yang habis pakai, jadi bisa repeat order ke kita. Jadi barang kecil, barangnya tidak umum, kalau bisa yang bisa repeat order. Satu lagi mungkin aku mau tambahkan, kalau bisa itu bukan barang elektronik yang ada umurnya gitu. Aku pernah jualan jam. Jam kan ada baterainya. Nah, baterainya ini ada masanya kan pasti. Itu bisa mati-mati sendiri. Jadi kalau kita jualnya agak lama, barangnya akan jadi dead stock. Lalu untuk baterainya itu mati atau jamnya yang rusak gitu. Karetnya bagian ini ya, itu juga ada usianya kan. Karet itu bisa retak-retak gitu kalau udah lama. Barangnya kecil, tidak umum, bisa repeat order, kalau bisa yang bukan elektronik itu tadi. Misal aksesorisnya itu nggak apa-apa sih, kayak ini tadi ya, mountingnya buat action cam ini kayaknya bagus sih. Apa aku mau jualan ini aja ya? Ada beberapa lagi ya yang mungkin aku lupa. Kontennya dadakan, rekamannya dadakan, aku nggak ada materi yang tak tulis, cuman tadi gambaran kasarnya aja seperti apa. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Chandra, terima kasih.